terselamatkan selain hanya oleh karena anugerah-Mu yang terbesar yang kami terima, yaitu pengorbananmu sendiri di atas kayu salib, darah-Mu yang tercurah untuk kami Tuhan, sebuah nilai yang sangat berharga dalam hidup kami dan tidak akan pernah kami buang sedikit pun dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah ini kami bisa diterima menjadi anak-anak ketebusan kerajaan yang luar biasa. Kami sangat bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Apapun yang kami akan lakukan, kami percaya bahwa Tuhan menuntut kami luar biasa pagi ini, supaya kami hanya melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, sebelum duduk beri kemuliaan yang paling tinggi. Silakan duduk. Saya percaya hampir sebagian Bapak Ibu yang ada di gedung ini pasti nangis ya tadi. Saya sampai meneteskan air mata gak kuat. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ada satu pernyataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang memikul salib, yang ada di kitab Matius itu memikul salib, sama juga pengikut-pengikutnya, perempuan-perempuan yang pada saat itu bersama-sama dengan Yesus menangis lihat kondisi itu. Saya percaya kalau tadi penggambarannya udah begitu luar biasa ya. Jadi yang latihan itu timnya sangat luar biasa, udah latihan beberapa saat yang lalu. Wira mana Wira, Eli Awati itu yang datang latih mereka, yang lihat latihan mereka itu luar biasa. Kita udah terpana begitu luar biasa, tapi saya percaya dan kita sepakat aslinya itu pasti lebih dahsyat dari itu, dan kita nggak akan bisa membayangkan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengalami seperti itu kayak gimana gitu ya. Tapi begini Bapak Ibu, ketika pada masa Matius itu kan, pada masa 2000 tahun yang lalu orang-orang udah pada nangis lihat itu ya. Saudara tahu nggak yang dikatakan Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus ngomong gini, jangan tangisi aku, jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan anak-anakku. Itu artinya apa? Artinya Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita bahwa konsep anugerah yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu harus kita maknai secara benar. Harus kita maknai secara benar. Kita jangan hidup di dalam sebuah pandangan, oh kasihan ya Tuhan Yesus, hari ini berarti hari berduka, Jumat duka. Enggak Bapak Ibu, ada satu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah lakukan ketika Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Apa itu? Kita akan lihat nanti. Tapi yang paling penting, saya disuruh sini, tapi yang paling penting itu adalah ketika Tuhan Yesus tadi digambarkan dengan sangat luar biasa. Tadi yang jadi Tuhan Yesus apa saya nggak jelas lah, dicoret-coret gitu ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, Tuhan jadilah padaku seperti apa yang Tuhan inginkan, itu adalah sebuah perkataan yang luar biasa. Tidak semua orang mau berada di jalur itu. Nanti kita akan lihat. Tidak akan semua orang mau berada di jalur Tuhan. Jadilah padaku apa yang seperti Tuhan inginkan. Enggak semuanya. Nah hari ini pesan Tuhan kepada jemaat gereja Surabaya City Blessing dan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di tempat ini, itu adalah pesan yang sangat jelas. Hari ini judulnya adalah I See Grace. Ketika kita melihat grace, melihat anugerah yang sebenarnya, maka mata kita mesti harus terbuka, bukan hanya melihat seperti dunia melihat, enggak. Nah, kedalaman itu yang benar-benar hari ini mau kita lihat, Bapak Ibu ya. Dari dramanya tadi itu wah, luar biasa. Sampai nanti saya percaya saya nggak janjian Bapak Ibu, saya memang sengaja ngukur diri nggak mau lihat dramanya, karena saya tahu pertama saya mesti nangis nggak kuat. Saya orangnya gembek, gembek. Yang kedua, saya memang mau ngukur diri supaya nggak ada semacam ya kontak atau koneksi gitu ya. Saya mau benar-benar ini Tuhan yang bicara. Oke, mari kita lihat sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan
dari grace itu, dari anugerah yang kita terima sama-sama. Kalau saya suruh cerita tentang kebaikan Tuhan, kita semuanya pasti sudah pernah mengalami, dan Bapak Ibu pasti sudah tahu dan mengerti bagaimana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tapi apa maknanya dibalik sebuah kata yang namanya Isi Grace? Mari kita lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak jelas ya, lihat di salibnya ada gini-gini gitu ya, gak apa-apa, nanti dilihat dilihat lagi di YouTube gitu ya. Jadi di dunia ini ada dua pandangan besar yang melihat penyaliban Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus disalib nih hari Jumat sekarang ini, ada di seluruh dunia, seluruh umat manusia ada dua pandangan besar. Yang pertama, yang melihat salib itu sebagai kutukan. Kenapa disebut sebagai kutukan? Ya iyalah, namanya Tuhan harusnya nggak boleh mati, namanya Tuhan harusnya nggak boleh disiksa. Maka ketika ada peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus, mereka akan melihat itu sebagai sebuah kutukan. Nah tuh, Tuhan orang Kristen bisa mati kan? Nah itu dunia, orang dunia. Tapi orang percaya tidak. Orang percaya ya memiliki cara pandang yang berbeda. Orang percaya akan melihat penyaliban itu sebagai kasih karunia yang menyelamatkan. Amin. Termasuk Bapak Ibu juga di sini. Jadi kalau kita yang percaya kepada Yesus akan melihat salib itu bukan sebagai kutukan. Nah pertanyaannya adalah, apa yang membedakan dua hal ini? Di gambar sudah saya cantumkan. Yang membedakan adalah ketika orang melihat salib itu sebagai kutukan, Alkitab di dalam Galatia 3 ayat 13 menuliskan hal itu sebagai kutuk hukum Taurat. Oleh karena itulah, kalau Bapak Ibu perhatikan di seluruh dunia ini, semua agama-agama itu menggunakan hukum, menggunakan legalisme. Semua ada aturannya. Untuk masuk ke tempat ibadah ada caranya, untuk berdoa berapa kali ada sarannya, untuk mereka mempersembahkan sebuah persembahan kepada dewanya, kepada ilahnya, ada caranya. Semuanya ada konsepnya. Satu-satunya yang tidak ada konsep tentang hal itu cuma kekristenan. Mengapa? Nanti akan dijawab ya. Nah artinya di seluruh dunia ini, kalau Bapak Ibu lihat semua agama-agama, terutama Bapak Ibu yang pernah ada di agama-agama yang lain selain Kristen, akan melihat bahwa kekristenan, bahwa agama-agama yang lain selain Kristen itu mereka membuat sebuah aturan liturgi kepada agamanya sendiri-sendiri. Itu yang disebut kutuk hukum Taurat. Makanya ketika agama-agama itu memandang Allah, memandang Tuhan yang mengutus anaknya, bagi mereka nggak masuk akal. Apalagi mengutus anaknya untuk dibunuh, sangat tidak masuk akal. Nggak masuk akal, nggak masuk di logika, nggak masuk di nalar. Itu adalah sebuah kesesatan bagi mereka seperti itu, sesat pikir. Oleh karena itulah Alkitab menuliskannya dengan kutuk hukum Taurat. Bagi dunia, hal ini dilihat sebagai hikmah, kepintaran, sebuah keunggulan, harusnya masuk logika gitu. Nah sekarang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, mengapa di dalam kekristenan tidak menggunakan konsep-konsep agama itu. Nah yang penting, di dalam kekristenan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka seluruh hidupnya itu sudah menjadi milik Tuhan. Katakan amin. Menjadi miliknya Tuhan. Kok bisa? Ya, kok bisa? Karena begini Bapak Ibu. Sebenarnya tadi ketika penggambaran di tempat ini yang kita nangis-nangis itu, ada tentara itu sama tadi Wiwi, soalnya badannya paling gede, jadi saya tahu itu Wiwi itu. Kecil banget ya, kayak kita benci gitu. Nanti Bapak Ibu jangan pukulin dia di bawah ya. Gitu. Kecil banget gitu, gitu. Dari sono udah teriak-teriak. Tentara-tentara pada gitu. Padahal sebenarnya otaknya itu yang pakai baju hitam-hitam tadi, kayak tadi. Otaknya yang itu tadi. Nah, mereka itu sebenarnya memiliki konsep keberagamaan yang sama dengan yang sebelah kanan. Nah, orang yang ada di bagian yang sebelah kiri atau yang ada di gambar, terima kasih Bapak Ali Torat ya. Jadi Ali Torat tadi saya ketemunya. Jadi yang sebelah kiri, anugerah kasih karunia yang menyelamatkan itu membuat kita yang sudah diselamatkan itu bukan diselamatkan karena kita itu melakukan perintah agama. Jadi di dalam kekristenan itu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, gak peduli kita dulu itu kayak apa, gak peduli kita dulu
Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, amin. Ampuni, luar biasa. Nah, itu yang disebut di dalam Alkitab bahwa keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Gak ada orang ceritanya berbuat baik kemudian diselamatkan, gak ada. Semuanya karena anugerah. Kalau saya tadi cerita tentang kitab Kejadian tadi, tambah lama nih firmannya, gitu ya. Kalau bisa jangan lama-lama, supaya jangan sampai sore kita. Nah, ketika Bapak Ibu terima Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh kesalahan, seluruh dosa, seluruh pelanggaran kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengalami yang gak enak tadi. Jadi sebenarnya ketika Tuhan Yesus tadi itu yang jadi Tuhan Yesus di koridor tadi itu, sakit semua, badannya dipukuli, terus ada bilur-bilur, aduh, gak ada adunya. Bapak sampai napasnya Senin Kamis itu, sebenarnya itu dosa kita yang ditanggung. Yesus mah gak salah apa-apa, Tuhan Yesus gak salah apa-apa. Karena kita berdosa, karena kita memberontak, yang digambarkan tadi dengan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau Bapak Ibu sering datang ke City Blessing, pasti tahu tuh apa maknanya buah pengetahuan baik dan jahat. Pasti bukan buah apel kayak tadi ya, itu kan penggambaran aja. Ketika orang percaya itu, ya, orang sudah percaya, maka seluruh pemberontakannya ditanggung oleh Tuhan. Yang belum percaya dianggap sama seperti Adam dan Hawa tadi yang memberontak pada Tuhan. Gitu Pak. Nah, sekarang kita jadi pertanyaannya kan jadi seperti ini. Bapak, kita ngerti salib itu, tahu salib itu dari tahun ke tahun, setiap tahun, bahkan setiap khotbah selalu cerita tentang salib itu apa maknanya? Next, di sini akan menggambarkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dan 19. Nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa buka ya. Dikatakan di sini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saya ulangi Bapak Ibu ya, pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa peristiwa salib itu nggak masuk akal, nggak logis dan lain-lain, itu wajar karena mereka mau binasa, begitu. Tetapi ayat ini dilanjutkan, ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebenarnya ada satu bahasa yang lebih menarik lagi, yang lebih tepat lagi, yaitu bahasa asli atau bahasa Yunani. Bahasanya kira-kira gini Bapak Ibu. Tois gesosomenois humin dunamis theos estin. Itu yang diterjemahkan sebagai bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tapi sebenarnya artinya lebih kepada gini. Bagi kamu yang diselamatkan, kekuatan Allah itu mulai muncul di dalam dirimu. Jadi kekuatannya Allah bagi kita yang diselamatkan mulai muncul. Nah terus kitanya di mana? Kitanya hilang. Kitanya lama-lama harus hilang. Orang yang dulunya sombong ketika menerima salib, idealnya sombongnya makinnya harus turun, menjadi semakin rendah hati. Idealnya orang yang dulunya itu segala sesuatunya pokoknya untuk keuntungan sendiri, ketika dia bertemu dengan salib, kemudian salib itu menyelamatkan dia, maka dirinya semakin lama semakin turun. Ada lagi, dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Itu adalah hal yang ideal di dalam sebuah peristiwa keselamatan. Jadi kalau ada orang Kristen semakin ketemu sama Tuhan, semakin sombong, semakin ketemu sama Tuhan, semakin dia ingin dihargai, semakin ketemu sama Tuhan, semakin gak rendah hati. Ada yang salah dengan orang ini. Gitu. Saya lanjutkan ayat 19. Karena ada tertulis, ini kitab di Yesaya, tulis kembali di kitab Korintus. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi begini, peristiwa salib yang tadi kita saksikan sama-sama, sejatinya hendak
menghilangkan manusia asli kita, supaya Kristus itu mulai muncul di dalam kehidupan orang percaya. Itu. Jadi orang yang sudah percaya Yesus itu, keakuannya itu mulai hilang, dan sekarang Kristus yang muncul di dalam dirinya. Harusnya seperti itu. Maka peristiwa salib itu selalu diingatkan buat Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus setiap bulan April atau Maret ya biasanya peringatan itu digambarkan sebagai orang yang disiksa. Yang disiksa itu sebenarnya bukan Yesus, tapi pelanggaran dosa kita. Semua yang buruk tentang kita itu yang Tuhan tekan, itu yang Tuhan lama-lama harus habiskan dalam diri kita. Itu yang harus membuat kita ingat. Artinya setiap ada peristiwa Paskah, ada peristiwa Jumat Agung, peristiwa Paskah, Jumat Agung, semakin hari Kristusnya harus semakin muncul dalam hidup kita. Pertanyaannya Pak Pastor, bagaimana kalau Kristus semakin tidak muncul dalam hidup kita? Ada yang salah dengan diri kita. Ada yang salah dengan cara pengiringan kita pada Tuhan. Loh Pastor, aku gak mampu melakukan itu, kan susah jadi seperti Yesus. Kan gak bisa. Itu sebuah peristiwa yang mustahil, sebuah hal yang mustahil, gitu kata orang. Gak mungkin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan bukannya tidak tahu bahwa kita gak mampu, tahu banget. Dipikir mengampuni orang itu gampang, susah. Dipikir bersyukur itu gampang, susah kan? Ketika saya sakit beberapa saat yang lalu ya, saya stroke sekitar sebulan yang lalu itu, biasanya pertanyaannya orang dan saya waktu itu pertama, loh kenapa saya Tuhan? Kan saya melayani, kan saya sudah memberi waktu banyak buat Tuhan, kok bisa sakit kayak gini? Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat salah bagi orang percaya. Makanya Bapak Ibu, jangan memandang karena Pastor Hari sudah pendeta nih, sudah pastor nih, pasti benar semua. Enggak, saya pun juga belajar sama seperti Bapak Ibu. Saya berjuang supaya bagaimana karakter Kristus itu semakin nampak dalam diri saya. Ego saya masih tinggi, lama-lama juga dihabisin juga. Itu yang harus terjadi di dalam kekristenan. Untuk apa? Supaya hikmatnya dunia yang kita miliki dulu, gara-gara pengaruh nenek moyang, pengaruh pandangan-pandangan dunia itu semakin lama semakin hilang. Makanya di gereja ini Bapak Ibu, di gereja Surabaya City Blessing, Bapak Ibu benar-benar diajar untuk mengasihi Tuhan dengan benar, bukan semakin mengasihi diri sendiri. Makanya jangan bolosan ya di ibadah ya. Bapak Ibu harus rajin datang gitu, supaya semakin mengisi kitanya jadi semakin seperti serupa dengan Kristus terus. Nah terus kemudian kalau ada orang yang tidak melakukan seperti itu, ada konsekuensinya Mas. Ada banget. Next, lanjut. Nah, kekristenan itu harus membuat kita bisa memahami secara komprehensif itu secara menyeluruh ya Bapak Ibu. Harus sampai itu, termasuk peristiwa salib itu. Ketika Bapak Ibu ditunjukkan tadi itu koriduan tergantung di sini ya, itu penggambarannya Tuhan Yesus ya. Kemudian ada orang yang ngamuk-ngamuk gitu, termasuk sampai kepada puisinya apa tadi itu. Sebenarnya apa sih yang ingin gereja lakukan kepada Bapak Ibu? Baca baik-baik, Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami satu, betapa lebarnya dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Memahami salib Kristus, memahami anugerah, memahami keselamatan tidak bisa hanya berhenti di satu pemahaman dangkal yang menyatakan bahwa aku orang berdosa diselamatkan selesai. Enggak bisa seperti itu. Karena yang namanya kasih Kristus, yang namanya anugerah Tuhan itu dalam, lebar, dan tinggi. Oleh karena itulah setiap saat kita harus menyediakan diri kita benar-benar belajar dan mau diajar kebenaran secara luar biasa. Jangan cuma itu aja, artinya kita mesti belajar ke dalam firman Tuhan secara lebih mendalam. Nah terus peristiwa penyaliban Tuhan Yesus
yang kita alami kalau cuma tidak membuat kita semakin serupa dengan Kristus kan nggak ada pengaruhnya apa-apa. Ada banget. Lanjut, next. Waktunya cepat soalnya. Next. Ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima anugerah Tuhan, ya, judulnya hari ini kan I See Grace. I See Grace. Itu bukan cuma kita melihat itu. Oh, I see, aku melihat anugerah. No, I See Grace itu bukan cuma melihat, tapi ada di dalamnya dan terjun di dalamnya. Saudara harus mengalami apa itu anugerah. Saudara bukan hanya melihat anugerah itu sebagai sebuah hal yang dahsyat, yang besar, tapi kita harus mengalami sendiri. Nah, untuk bisa mengalami anugerah itu ada basicnya, ada dasarnya, dan tadi digambarkan dengan baik oleh fragmen tadi. Dan itu tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Ketika tadi ada kata tetelestai, artinya sudah genap. Dosa kita, kutuk kita, pelanggaran kita, dengar baik-baik ya, sudah dibeli. Saya katakan kali lagi ya, sudah dibeli oleh Tuhan, harganya lunas dibayar. Kalau sesuatu itu sudah dibeli oleh Tuhan, itu artinya kita ini sekarang jadi miliknya siapa? Tuhan. Ini tema khotbah kita hampir 2 bulan ini. Oh, kita milik Tuhan, kita cuma pengelola, kita itu cuma hamba. Saudara itu sudah dibeli, harganya lunas dibayar, selesai. Apa makna anugerah? Ketika kita dibeli, itu artinya kita sudah bukan milik kita lagi. Jadi kalau ada orang Kristen masih egois, masih menganggap dirinya lebih penting dibandingkan orang lain, menganggap bahwa kita itu Tuhan, aku pengen A, pengen B, pengen C, dan kita punya sederet keinginan dan kita tunjukkan kepada Tuhan, kita propose sama Tuhan dan minta Tuhan supaya memberikan. Saya kasih tahu Pak, itu Kristen anak-anak. Kekristenan kita itu harus bertumbuh, memandang salib itu harus semakin dalam, semakin lebar, semakin tinggi. Itu kekristenan yang bertumbuh. Dan saya ingin jemaat gereja Surabaya City Blessing bertumbuhnya di hal yang benar ini. Apa itu bertumbuh dalam badan? Kita tahu bahwa kita ini dibeli, kita ini nothing Pak, kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada orang di tempat ini yang ikut Tuhan, masih supaya ingin kita dihargai oleh orang lain, itu jelas memberontakkan di hadapan Tuhan. Saya sebagai gembala, sebagai pastor di tempat ini tidak mau Bapak Ibu mengalami seperti itu. Makna salib, I See Grace, itu bukan cuma kita takjub dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, tapi harus mengubah hidup Bapak Ibu ekstrim dari orang dengan cara pikir hebat dunia, kemudian menjadi orang dengan cara berpikir Allah. Firman Tuhan di dalam Filipi berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam pikiran dan perasaannya Yesus Kristus. Kita telah dibeli, harganya lunas dibayar. Dan ayat itu tidak berhenti sampai di sini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. I See Grace tidak akan cukup membuat kita terkagum dengan kasih Tuhan. I See Grace, Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Dan muliakanlah Allah lewat tubuh kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada di kantor, rumah, tempat usaha, di mana Bapak Ibu berada, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Jangan pernah cemari salib Tuhan dengan kesalahan demi kesalahan. Lo pastor, kan saya masih bisa berbuat dosa. Iya, baik.
Orang benar berdosa bangkit. Tidak ada orang benar berdosa dia tetap tinggal dalam dosa, nggak ada. Orang yang seperti ini masuk di dalam dosa, kemudian menikmati dosa terus, gak mau dibenerin lagi. Dia bukan hanya tidak mau menerima anugerah, tetapi dia menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pandang salib Tuhan dengan cara yang benar. Kita harus menyadari bahwa kita itu sudah dibeli oleh Tuhan. Harganya lunas dibayar. Kita jadi milik Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita, men. Saudara gak perlu khawatir, Tuhan pasti pelihara kita kok. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan miliknya itu kekurangan. Gak mungkin. Tuhan tidak mungkin membiarkan miliknya itu sengsara. Pasti, dan Tuhan pasti akan bela. Hanya masalahnya tahu gak? Kalau menjadi milik Tuhan itu ada konsekuensinya. Mungkin kalau kita dibeli itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita pakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai apapun yang kita miliki itu kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk kesombongan kita. Pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu, jangan sampai peristiwa salib ini melewatkan kita dari kebenaran ini. Kita telah dibeli, harganya lunas dibayar. Permuliakan Tuhan lewat apa yang kita miliki, lewat apapun yang Tuhan beri dalam hidup Bapak Ibu. Jangan jadikan Tuhan nomor 2, tapi jadikan Tuhan satu-satunya. Jadi gak ada nomor 2 dalam hidup, gak ada. Cuma Tuhan yang harus jadi satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita menundukkan kepala. Melihat, mengalami, dan ada di dalam anugerah. Oleh karena itu, seberapapun kita jatuh, seberapapun dulu kita pernah mengkhianati Tuhan, ingat, tetap ada pertobatan, pintu pertobatan buat kita semua.
Tuhan datang merangkul kita. Yang pasti harus kita tahu, yang pasti harus kita tahu, ketika kita datang dirangkul oleh Tuhan, itu artinya Tuhan sedang memberikan kasih yang dalam hidup kita. Jangan pernah maknai kasih yang dalam itu sebagai cara untuk membuat Tuhan membiarkan kita berbuat dosa. Ayo saya ajak Bapak Ibu sama-sama melihat anugerah ini dengan cara bahwa kita sudah dibeli oleh Tuhan, harganya lunas. Kita sekarang jadi milik Tuhan. Jangan pernah lakukan segala sesuatu kalau Tuhan tidak suka. Lakukan apa yang Tuhan suka. Lakukan apa yang Tuhan inginkan kita bisa lakukan dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus. Jadilah padaku Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kita akan siapkan sebentar lagi untuk kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus pada Jumat kali ini luar biasa, karena benar-benar kita pakai untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Walaupun namanya kematian, tetapi itu mendatangkan anugerah buat kita semuanya. Karena kematian itu berasal dari ketaatan Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada setiap kehendak Bapa di surga. Oleh karena itulah perjamuan kudus kita pada siang hari ini, supaya kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Dan ketika tubuh dan darah Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, hanya taat kepada kehendak Bapa di surga. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk menyiapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima sama-sama. Supaya kami yang berdosa ini bisa diperdamaikan kembali dengan Allah, bisa dipersatukan dengan Allah secara luar biasa. Oleh karena dosa kamu, tubuhmu sendiri yang sudah terpecah-pecah itu semakin membuat kami kagum akan kasih-Mu yang luar biasa. Bapak Ibu semua, sebelum kita makan roti dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya,
Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Jika Bapak Ibu sudah selesai membuka seal cawan, Bapak Ibu bisa angkat dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya merupakan perlambang dari darah Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu tercurah, supaya setiap kutuk dosa kami bisa ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang luar biasa. Setiap penyakit kami bisa disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang luar biasa. Setiap kelemahan di dalam tubuh kami bisa Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Dan setiap permasalahan kami Tuhan beri jalan keluar yang luar biasa. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semuanya dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru yang Tuhan tumpahkan 2000 tahun yang lalu adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, mengucap syukur kepada Tuhan. Hormat satu ini sambil Bapak Ibu juga mempersiapkan persembahan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut kami sampaikan untuk ibadah Minggu Paskah tanggal 31 Maret tahun 2024 akan diadakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tema Lived by Grace. Marilah kita mengajak keluarga kita untuk bersama-sama memperingati akan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus atas maut. Ia telah melepaskan belenggu dosa yang mengikat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebentar lagi kita akan pulang dan saya akan doakan berkat, tapi juga Bapak Ibu waktu memberikan persembahannya adalah sekalian waktu Bapak berjalan, Bapak Ibu berjalan pulang ya. Jadi kotaknya tidak ada di tengah. Mari sekali lagi, tadi to be continued artinya
kisahnya itu diteruskan hari Minggu Paskah. Satu kali kebaktian jam 9 pagi. Amin. Jangan lupa hadir, to be continued. Jadi ada terusannya, belum selesai ini. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Surabaya City Blessing. Engkau diberkati oleh sebab itu waktu engkau memberikan persembahan itu karena engkau mengucap syukur. Tuhan sudah begitu baik. Apa yang kita miliki itu semuanya miliknya, kita hanya pengelolanya. Amin. Mari Bapak Surgawi, kalau sebentar lagi kita akan memberikan persembahan maupun perpuluhan yang adalah sebetulnya mengembalikan apa yang menjadi milikmu. Kami mengucap syukur karena Engkaulah sumber segala sesuatu ya Tuhan. Engkaulah sumber berkat, kekuatan, sumber perlindungan kami. Kami mau memberikan dengan hati penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, pakailah untuk pelebaran kerajaan-Mu. Sebentar lagi saat kita berpisah, jemaat Surabaya City Blessing, Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kematiannya dan yang kita rayakan kebangkitannya hari Minggu. Dialah yang memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan Dia yang mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab itu bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.